Hari ini kita akan berbagi bersama dengan Kak Edo, dikenalnya Edozel, dan saya pikir nggak perlu diperkenalkan detailnya ya, teman-teman bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Instagram, dan belakangan hari saya juga lihat aktivitasnya Kak Edo di medsos dengan warteg gratisnya, dengan social bread ya, itu sangat memberkati banget. Banyak orang yang rasanya merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui apa yang dilakukan Kak Edo dan tim nih. Terima kasih untuk boleh hadir bersama-sama pada saat ini. Kita akan melakukan proses berbagi pada kesempatan ini bersama dengan anak-anak. Kak Edo di sini hadir anak-anak yang datang dari sekolah penabur, dari SMAK 5, dari SMPK 4, dari penabur internasional, dari Sumarekon Bekasi, juga teman-teman dari gereja, dari GKI Gading Indah, dari GKI Melur, dari GKI Layur. Dan saya nggak tahu deh, pasti nih anak-anak udah pada kenal Kak Edo ya. Langsung aja nih Kak Edo ya. Thank you udah boleh hadir Kak Edo. Iya, sama-sama. Halo teman-teman semuanya. Maaf masih ada gangguan tadi. Gimana apa ini yang mau kita obrolin nih? Apa nih? LDK. Benar. Ini anak-anak yang terpilih nih Kak Edo ya. Wow. Pilih sebagai pemimpin di sekolahnya, para OSIS dan juga orang-orang yang secara khusus dipilih. Di gereja juga gitu. Mungkin ini ada para pengurus-pengurus juga di gereja. Dan saya pikir ini momen yang bagus untuk kita mewarnai juga para pemimpin muda yang Tuhan pakai nih Kak Edo ya. Amin. Saya mau ngajak nanti kita ngobrol-ngobrol, dan juga mungkin teman-teman yang lain juga bisa berbagi obrolan dalam kesempatan ini. Dan ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin teman-teman rindu tanyakan ke Kak Edo soal seputar kepemimpinan ya. Kita ngobrol tadi di awal, ada Pendeta Sandi ngobrolin soal kepemimpinan hamba, lalu ada Kak Kris tadi berbagi juga bagaimana membangun tim dan juga melakukan rapat efektif dalam situasi online pada saat ini. Dan rindu Kak Edo bisa berbagi bagaimana kita sebagai pemimpin bisa menjadi influencer. Ya, kita kenal Kak Edo sebagai influencer yang menurut saya bernilai positif karena apa yang disebarkan baik buat sesama. Nah, saya mau mengawalin kapan Kak Edo mulai di medsos nih Kak Edo? Saya di media sosial sih dari 2009. Itu sudah mulai explore YouTube dan juga Twitter, tapi memang mulai benar-benar full time meninggalkan pekerjaan yang lama itu 2014 kayaknya. Sudah fokus di media sosial gitu. 2014 ya, ketika kita masih belajar gimana buka YouTube, Kak Edo udah ada di dalamnya ya. Kak, kenapa sih, apa yang mendorong Kak Edo serius berkarya di medsos ya, Kak Edo? Sebenarnya sih saya di medsos sebenarnya kecemplung juga. Jadi awalnya saya seperti banyak teman-teman yang lain punya mimpi pengen jadi artis gitu kan, pengen dikenal banyak orang, pengen dapat uang gampang lah gitu istilahnya. Tapi karena casting di TV, di SCTI, di Trans TV dan teman-teman TV yang lain tidak diterima, jadi gagal terus gagal sampai akhirnya saya capek kan keliling Jakarta untuk casting tapi ditolak terus. Akhirnya saya pikir yaudah deh saya bikin portfolio aja, saya bikin video, kemudian saya upload di YouTube dengan harapan saya bisa viral lah gitu kayak Sinta Jojo dan juga Bribtu Norman dan kawan-kawan viral sebelumnya. Tapi ternyata ya nggak bisa seviral mereka, tapi jadinya membangun perlahan demi perlahan di dunia digital kayak gitu. Akhirnya merasa mungkin memang Tuhan mengarahkannya ke arah digital dan sosial media, which is ternyata memang benar. Menaburnya udah cukup lama, baru menuainya sekitar 6 tahun kemudian. Tapi puji Tuhan jadi salah satu
YouTubers pertama di Indonesia, sehingga punya branding yang lumayan kuat di dunia sosial media, kayak gitu. Jadi ada kerinduan awal, tapi akhirnya jadi serius banget ya di dalam. Iya, saya merasa sosial media sangat penting banget dalam hidup saya dan juga penting banget untuk zaman sekarang karena saya dimenangkan melalui sosial media. Jadi dulu kan saya kan lahir dari keluarga broken home, dari kecil nggak pernah punya papa, jadi mama sibuk kerja, jadi saya tidak punya pembekalan pendidikan agama. Jadi saya tumbuh besar sampai umur sampai remaja itu sebagai anak yang agnostik gitu, dan saya dimenangkannya karena status BBM teman saya gitu. Jadi di masa saya lagi berat banget, lagi depresi, udah pengen bunuh diri, kemudian saya diselamatkan karena teman saya beli BlackBerry Messengers, kalau update status tuh selalu ayat Alkitab. Kemudian kalau denger lagu, dulu kan kalau BBM tuh ada now listening ya, kalau kita denger lagu tuh muncul now listening. Nah, saya listening lagunya tuh dia selalu lagu-lagu rohani. Jadi dari situlah saya penasaran apa sih yang membuat orang ini cinta banget sama kekristenan gitu. Dan saya yang agnostik bingung banget saat itu. Akhirnya saya coba bergereja, baru akhirnya saya ketemu Tuhan dan juga punya mindset baru. Jadi saya merasa kalau status BBM yang nggak sosial media banget itu bisa memenangkan saya, apalagi dengan tools yang disediakan Tuhan sekarang, Instagram, YouTube, kemudian Twitter, TikTok, apa segala macam. Saya mendapatkan panggilan bahwa sosial media ini adalah mimbar besar untuk kita semua mengabarkan kabar baik dan menyelamatkan banyak orang gitu. Mimbar besar ya, menyelamatkan banyak orang, dan itu pengalaman Kak Edo sendiri ya. Kalau saya yang diselamatkan 100 BBM aja lagi berbicara dengan 160 orang, bisa jadi apa yang teman-teman share di sosial media menyelamatkan orang lain dan teman-teman nggak tahu. Jadi apa yang kita posting itu berdampak sekali dan itu menjadi sangat-sangat luar biasa penting kita sadari itu ya. Yes. Kak Edo kalau gitu berarti ada prinsip-prinsip dong saat ini ketika Kak Edo berkarya di medsos ya. Boleh Yes. bagi prinsip-prinsipnya Kak? Prinsip-prinsipnya sih sebenarnya selalu membawa pesan yang bisa dibawa sama teman-teman penonton saya. Contohnya paling sederhana ya. Tapi pastinya kita memberikan pesan dengan cara yang pintar ya, jangan sampai malah membuat pro kontra dan juga sensasi yang tidak sesuai dengan value-nya kita. Contoh sederhana ya, kayak dulu zamannya pemilu gitu kan, ada Prabowo versus Jokowi. Nah, saya juga ingin bersuara dan memberikan pesan, yaitu pesan saya adalah kalau lu mau milih, lu harus mempelajari tentang kedua pilihan lu kayak gitu. Karena itu waktu itu kita bikin seri selama setahun namanya produk versus produk. Jadi kita bandingin tuh KFC versus McD, makanannya kita coba makan apa segala macam. Kemudian kita bikin tolak angin versus antangin kayak gitu. Jadi kita pelajari Dunkin Donut versus Jeko Donut kayak gitu. Jadi sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan tuh itu, kalau lu mau membandingkan sesuatu lu harus pelajari, kalau mau memilih sesuatu lu harus pelajari. Jadi selalu ada pesan yang ingin dibawakan supaya sesederhana apapun dalam alam bawah sadarnya pasti akan berpengaruh gitu. Jadi ini kan ada cara untuk menyampaikan pesan dengan cara-cara kreatif ya. Betul, sebenarnya saya bisa aja ngomong langsung gitu. Lu kalau mau milih, lu pilih yang benar ya gini-gini. Cuma saya tidak mau terlalu direct, karena I think masyarakat Indonesia itu tidak mau digurui gitu. Jadi lebih baik kita memberitahukannya dengan cara yang berbeda dan cara yang kreatif. Nah kalau cari ide-ide kreatif itu gimana Kak Edo? Oke, kalau cari ide kreatif itu kita punya formulanya. Kalau boleh saya bantu share screen. Boleh Kak Edo, silakan. Iya.
Teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh di chat atau langsung raise hand ya. Ya. Silakan. Udah kelihatan belum sih? Udah ya? Sudah Kak. Oke, jadi untuk apa namanya, untuk bisa kreatif itu kita pakai creative idea process, which is ini adalah di BTS-nya atau behind the scene-nya dari semua ide kreatif. Yang pertama adalah harus tahu nih apa yang lagi trending, apa yang lagi dibicarakan sama banyak orang, apa yang lagi ramai didiskusikan dan di komunitas kamu, kemudian apa yang sedang ramai dicari oleh target marketmu. Caranya bagaimana untuk tahu? Sebenarnya cara tahu apa yang lagi didiskusikan banyak orang, caranya sebenarnya tinggal diem aja. Kalau kamu diem aja, terus tiba-tiba denger lagu Bang Jago, nah berarti itu udah trending sebenarnya. Tapi apa namanya, misalnya kamu lagi diem-diem, kemudian tiba-tiba orang ramai, oh ini ada yang melakukan hal-hal tidak senonoh di halte. Nah itu pasti trending. Kamu nggak nyari pun, kamu dengar itu lagi trending pasti. Jadi sebenarnya nyarinya nggak perlu dicari trainingnya, tapi kalau mau cara yang lebih pintar, yang lebih dalam, teman-teman ada toolsnya. Namanya toolsnya itu adalah sebentar ya. Nah, toolsnya itu adalah Google Hot Trends. Nah, ini nanti saya bagikan ya di link ya. Google Hot Trends itu seperti apa? Google Hot Trends itu saya sebentar. Nah, ini kalau diklik nih bentuknya seperti ini. Nah, ini detik per detik apa yang orang sedang cari di Google. Orang lagi cari Genshin Impact, saya nggak, itu kayaknya game lagi in banget kan. Kemudian ini detik per detik. Ini ada Unsung Greener, saya juga nggak tahu apa. Ada Lazio, ada PSG versus Montpellier, itu mungkin ada pertandingan bola kali ya hari ini atau kemarin. Nah dari sinilah kita tahu apa yang lagi trending, dan dari sinilah baru nanti kita akan cari tahu. Ini ada Gigi Hadid, ada Liverpool, ada Lakers, ada Liverpool versus Burnley. Nah nanti dari sini Bapak Ibu, teman-teman teman-teman bisa cari tahu apa yang lagi trending. Ini saya share di chat aja ya. Disimpan biasanya kalau kita di sini, karena kita bergerak di bidang kreatif, ini kita jadiin screensaver di setiap desktopnya tim kita, supaya mereka bisa terus update sama apa yang lagi trending. Nah, kalau udah tahu apa yang lagi trending, kita tinggal cari pesan apa nih yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita convey ke audiensnya kita, kayak gitu. Contohnya misalnya kita pengen memberikan pesan moral, misalnya kejujuran gitu, misalnya itu yang kita pengen convey ke orang. Nah, sebentar saya share lagi ya. Nah, dari creative idea process ini tadi kan kita sudah tahu apa yang lagi trending, ya kan? Misalnya lagi trending itu tadi ada Liverpool versus Montpellier. Mohon maaf saya nggak gitu ngerti bola ya. Nah, kemudian kita harus tahu apa namanya sudut pandang kita, dan juga what's your opinion, apa yang mau di-convey, misalnya mau tentang kejujuran gitu. Nah, kita bisa mulai dengan pertanding apa namanya misalnya pesannya ingin kejujuran gitu kan, bisa bikin konten misalnya ngomongin tentang kejujuran dengan cara seperti Liverpool versus Montpellier. Di dalam pertandingan bola nggak cuma ada sportsmanship, nggak cuma ada skill, tapi juga ada kejujuran, di mana kejujuran ini sangat penting sekali. Kalau contohnya nanti bisa dilihat, mungkin ada highlights dari pertandingan bola, ada yang diving, kemudian malah akhirnya bukannya dapat tendangan bebas, malah dapat kartu merah yang akhirnya berdampak buruk. Itulah efek dari kejujuran. Seperti itu sih, dari what's trending, kemudian apa yang ingin di-convey, baru sudut pandang kamu sebagai sebagai murid, sebagai pengkhotbah, sebagai leader, atau sebagai content creator, atau sebagai komedian, nanti bisa ambil sudut pandang kamu. Kayak gitu sih untuk bikin kreatif konten.
Ya, Baik, terima kasih Mika. mudah-mudahan nggak pusing ya. Udah pusing ya. Langsung Saya pasti lumayan teknis pasti orangnya langsung pada soalnya. buka tuh, pada cobain. Kak, itu kan nanti ketika kita sudah bangun kontennya berdasar pada apa yang menurut kita sedang trending, kita mengikuti alur tadi ya. Pasti kan ada like dan dislike. Gimana tuh pengalaman Kaido meresponi komentar like dan dislike terhadap karyanya Kaido gimana? Oke, jadi nomor satu sih harus ngerti bahwa tidak semua orang punya sudut pandang yang sama karena background-nya beda-beda. Apa yang kita lihat baik belum tentu orang lain lihat baik. Contohnya sederhana ya, misalnya makan bakmi di pinggir jalan gitu. Ada yang bilang, wah makan bakmi di pinggir jalan tuh nikmat banget gitu, udah murah, enak, terus membumi apa segala macam. Ada yang bilang iya, tapi ada yang punya sudut pandang mungkin backgroundnya mungkin dia keluarga dokter atau memang dia dulu pernah apa namanya sakit diare gara-gara makan itu, jadinya dia pikir wah lu kalau makan di pinggir jalan seperti itu nanti sakit perut, itu kesehatannya tidak dijaga apa segala macam. Jadi harus mengerti bahwa everybody have a different background and have a different history. Jadi pada saat ada yang dislike hal itu, kamu mengerti it's okay to be different, it's okay untuk menyukai hal yang berbeda. Jangan sampai karena dia nganggap kamu apa namanya menganggap konten kamu jelek, kamu jadi bawa personal kayak gitu. You have to understand that supaya kamu nggak sakit hati pada saat orang mempunyai pendapat yang berbeda. Itu nomor satu. Nah, kalau itu kalau like atau dislike. Nah, kalau haters beda lagi. Kalau haters memang mereka kalau lebih baik kalian apa namanya jangan digubris karena memang mereka memang pekerjaannya adalah nge-hate ya, motivasinya ya mungkin karena memang dia di kehidupan nyatanya menerima banyak hate, jadi dia butuh outlet atau pengen orang lain merasakan hal yang sama apa yang dia rasakan sehingga dia punya teman. Jadi kalau haters yang benar-benar kayak bego lu apa namanya bahasa kasar kayak gitu, itu mah udah haters, bukan dislike. Tapi ya kalau haters kayak gitu lebih baik diblok aja daripada kalian kena toksiknya gitu, karena toxic dan hate itu jauh lebih cepat menyebar dibandingkan kebaikan kayak gitu. Jadi ini harus juga dimiliki ya keterampilan itu untuk benar-benar menanggapi apapun yang jadi komentar dari banyak orang di media sosial kita. Iya betul. Apalagi apalagi sebagai seorang pemimpin ya, you have to be ready untuk menerima pendapat yang berbeda, dan kamu harus mengerti bahwa pendapat berbeda itu sehat. Maksudnya ya memang sebagai pemimpin kamu harus tahu, oh yang ini ternyata berpikiran seperti ini, oh seperti ini, dan sebagai pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Nggak bisa kita ada 100 orang semua orang senang dengan keputusan kamu, nggak bisa. At least the majority lah, makanya kan kita negara demokrasi kan, kita lihat majority-nya apa dan apa namanya, dan kedepannya hasil efek keputusan ini kedepannya seperti apa kayak gitu sih. Edo, Ya. Kalau ngerjain semua ini timnya Kaido ada banyak ya Pak? Sekarang ini beda-beda divisi sih sebenarnya, tapi kalau di apa namanya di Nyapi ya pasti banyak, ada ratusan orang. Kalau di social media agency ada sekitar 25 sampai 30 orang. Kalau di tim produksi YouTube ada sekitar 10 orang. Ya lumayan lah. Kak, dengan banyaknya tim gitu tuh gimana Kak untuk membuat semua rekan tuh bisa mencapai visi yang juga adalah visinya Kak Edo gitu? Oke, sebenarnya ini pernah saya share sih, bentar ya. Jadi sebenarnya di Alkitab juga ada tertulis untuk menciptakan kepala bagian, kepala 100, kepala 1000, kepala 10.000. Jadi nomor satu sih pastinya inti pesannya adalah you have to create leaders. Leaders yang baik adalah orang-orang yang menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Jadi kalau udah di atas 10 orang pastinya
kamu harus punya kepala 10 gitu. Kalau sudah punya 100 orang ya gimana caranya si kepala 10 itu membawahi kepala 10 lagi gitu, kayak multi level lah gitu istilahnya. Jadi kalian harus menciptakan si pemimpin-pemimpinnya supaya mereka yang bisa menyampaikan message-nya kamu, menyampaikan visinya kamu. Jadi istilahnya kamu memimpin 10 orang, kamu menyampaikan visi kamu kepada 10 orang. Nah, 10 orang ini harus punya kemampuan untuk memimpin 10 orang lagi, menyampaikan visinya 10 orang kepada 10 orang ini supaya bisa jadi kepala 100, kepala 1000 kayak gitu. Ini kayak Musa ya, ketika Yitro ngomong harus bikin 10, 100, 1000, karena kalau kecapean sendiri ya Kak Edo ya. Betul, nggak bisa kita handle semuanya. Baik, Kak, tadi kita ngobrolin soal gimana efektif di masa online nih, ketika semua tim kita ada di tempat yang berjauhan. Kalau pengalamannya Kak Edo tuh gimana mengkoordinasikan itu banyak tim segitu banyak, caranya gimana tuh Kak? Ya itu, ya bikin grup leaders, dan setiap leaders harus punya grupnya masing-masing. Saat ini sih kita masih pakai grup WhatsApp gitu. Jadi apa namanya, untuk yang manajemen grupnya sendiri, nanti setiap manajemen, setiap kepala divisinya juga punya grupnya sendiri, yang bisa menyampaikan sampai ke staff kayak gitu sih. Jadi ya semuanya laporan setiap hari, tapi jangan sampai karena laporannya setiap hari kamu terus-menerus merasa insecure sehingga harus memperbaiki terus gitu. Kebiasaan buruk seorang pemimpin baru adalah dia melihat laporan nih, oh ini laporannya omsetnya kurang nih, wah apa yang harus saya lakukan ya, kayak gini, oke berubah begini, oke kita harus begini, akhirnya si bawahannya dia tidak bisa berkembang karena selalu ngikutin kepalanya gitu. So you have to nggak cuma mendelegasikan tugas, tapi juga memberikan power untuk mereka untuk bergerak dan mengambil keputusan. Karena kalau terus-terusan kita yang ngempanin keputusan, in the end mereka nggak punya kepemimpinan. Jadi para pemimpin yang sudah dibentuk juga diberikan kepercayaan, bukan hanya posisi ya. Betul. Kebanyakan yang para pemimpin baru yang salah tuh ya mereka diangkat tapi tidak diberikan power, jadi ya percuma, cuma jadi tangan kananmu gitu. Edo sambil nunggu teman-teman, kalau nanti ada yang bertanya silakan ya. Saya mau tanya nih, Kak. Tanya apa aja, nggak perlu ada hubungannya sama ini juga nggak apa-apa. Oke. Bebas. Udah ada yang angkat tangan nih. Boleh, Kak Kris, silakan Kak Kris. Thank you Kak Edo. Halo. Dan Pak Hendra. Bersama calon pemimpinnya tuh Kak. Wah, ini giliran ngasuh. Tadi ada satu lingkaran warna merah Kak. Satu lagi apa ya? Tadi kan ada 4 lingkaran. Oh, oke. Itu satu lagi apa ya? Itu aja. Yang terakhir itu adalah platform. Saya share ya. Salah. Yang terakhir itu adalah platform. Jadi harus bikin kontennya sesuai dengan algoritmanya dari platform tersebut. Contohnya kalau di Instagram, ya berarti harus ngikutin si platformnya Instagram. Nah, outputnya ini di platformnya gitu. Jadi ini akan masuk ke algoritmenya Instagram sih, penjelasannya kayak captionnya harus seperti apa, call to actionnya harus seperti apa, hashtagnya harus pakai apa, gitu sih. Kapan harus waktu post, kemudian isi kontennya kayak apa, gitu sih. Ini soalnya materi untuk content creation. Gitu. Oke, sip. Thank you Kak Kris. Kak Edo, ya. Dari pengalaman perjalanannya Kak Edo ya, apa yang ada nggak do and don'ts-nya untuk menjadi influencer dengan tim yang besar ini ya? Gimana tuh Kak? Do and don'ts ya. Nomor 1 sih, saya merasa banyak banget orang-orang yang pengen cepat viral,
dan menghalalkan segala cara karena mereka pikir pokoknya kalau gue followersnya banyak gua akan terima banyak uang gitu. Gua akan banyak banget yang endorse atau brand deals. Jadinya mereka bikin sensasional lah, terus bikin orang marah-marah, pamer-pamer kekayaan kayak gitu-gitu sih. Which is sebenarnya sadly itu salah banget. Contohnya ya, misalnya kalau kamu viral karena kamu bikin sesuatu yang sensasional, mungkin engagement kamu tinggi, followers kamu cepat banget semalam, tapi yang akan endorse kamu cuma online shop, karena online shop ya memang senang dengan engagement yang tinggi, tapi brand-brand besar itu takut nggak bakal mau endorse kalian. Contohnya saya deh gitu ya. Meskipun saya view-nya nggak terlalu tinggi, meskipun engagement saya nggak terlalu tinggi, meskipun followersnya nggak terlalu tinggi, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi brand ambassador Samsung selama 4 tahun. Kemudian kita brand ambassador Tokopedia tahun lalu, brand ambassadornya mie sedap, brand ambassadornya Slay Olay sudah 3 tahun, kemudian brand ambassadornya Potabi sudah masuk tahun kedua juga. Jadi dan dibayarnya itu bukannya per posting enggak, tapi kita dibayarnya setahun full langsung. Oke, ini kita kontrak kamu selama setahun. Nah, kenapa begitu? Karena mereka butuh image, butuh influencers yang aman, butuh influencers yang nggak macem-macem. Nah, kalau kamu besar karena sensasional, gitu, mereka tuh takut karena sudah banyak pengalaman. Contohnya misalnya kemarin kayak Shopee gitu pernah endorse salah satu YouTubers yang memang engagementnya tinggi, followersnya banyak, tapi dia melakukan hal-hal yang sensasional, jadi sehingga kasusnya besar, sehingga si Shopee-nya di boykot kayak gitu. Terus kemarin juga sempat ada kejadian di brand makanan juga seperti itu, mereka endorse selebgram yang lagi sensasional, yang suka marah-marah, yang ngomongnya cadel, yang suka pamer-pamer kekayaan, yang bilang gue orang kaya, lo orang miskin kayak gitu-gitu. Akhirnya si brand makanan ini diboykot juga gitu, karena sekarang netizen udah pada pinter, lo kalau endorse dia gue boykot itu lo. Jadi ya harus benar-benar, jadi untuk brand-brand besar harus pilih-pilih influencernya mereka. Nah, kalau influencer yang sensasional, memang banyak endorse online shop, memang banyak banget. Tapi karakteristiknya online shop ini, mereka akan endorse ke orang yang paling viral saat itu. Jadi kalau kamu sekarang viral karena sensasi yang kamu lakukan, besok ada yang lebih sensasional daripada kamu, ini online shop semua pindah, sehingga yang ini nganggur yang ini. Dan itu yang terjadi sama banyak influencers yang menggunakan jalur sensasional, sehingga banyak yang depresi, sehingga melakukan hal-hal yang lebih bodoh lagi dan lebih hancur lagi ini. Dan in the end mereka nyerah sama influencer viral, bukan influencer sih, orang-orang viral. Saya kurang suka pakai terms influencers untuk orang-orang yang tidak benar-benar punya influence itu. Jadi pilih role model kamu di dunia sosial media dan ikuti jejak mereka. Jangan berpikir kalau mau cepat, mau gampang, mau ini ya cepat naik, cepat turun lah. Jadi ada nilai dulu yang memang jadi yang kita pegang, kemudian itu yang kita pentaskan di dunia maya ini untuk akhirnya memberi dampak ya Kak ya? Yes. Jadi intinya adalah bukan seberapa banyak followers kamu, bukan berapa banyak likes kamu, bukan berapa banyak engagement kamu, tapi berapa banyak dampak yang kamu berikan kepada orang-orang kamu atau kepada teman-teman kamu. Kamu punya followers cuma 100, tapi kalau 100 orang itu membeli produk kamu, ya kamu berhasil. Gitu. Itu dampak, berarti kamu benar-benar berdampak. Dibandingkan kamu punya 1000 followers, tapi yang menikmati konten kamu dan benar-benar tergerak untuk melakukan sesuatu cuma 2-3 orang, berarti kamu tidak lebih baik dibandingkan yang 100 orang. Kayak gitu. Baik, teman-teman kalau ada yang bertanya lagi, silakan boleh raise hand untuk ini. Rain ya? Iya. Silakan Rain. Kak Edo kan, aku kan pernah lihat yang Draw My Life itu kan. Yes.
Nah itu kan ada yang kalau nggak salah sempat kayak sombong gitu ya Kak, abisnya ke Jepang itu. Oh iya dong. Kurungnya bukan sih. Iya betul. Jadi temen yang kenalin ini dia ada di Jepang atau saat itu ada di Indo? Kak? Sorry, pertanyaannya apa pertanyaannya? Temen tadi kan katanya Kak Edo kan ada temen yang kenalin kan buat masuk ke dalam Kristen ini buat Iya. kenal sama Tuhan. Nah Oh itu iya. lagi di Indo atau di Jepang saat itu Kak? Oh enggak, itu udah di Indo, Itu sudah pulang ke Indonesia di masa-masa depresi dan lucunya adalah orang itu ternyata satu komsel sama saya gitu. Jadi ya luar biasa lah ininya caranya Tuhan kayak gitu. Jadi I think mempunyai circle yang bagus, circle yang positif itu akan banyak mengasah kamu untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Ya manusia menajamkan manusia lah. Ya. Terima kasih Kak. Thank you Ren. Natasha nih, silakan Natasha. Halo Kak Hai. Ed. Halo. By aku ngefans banget. Terima kasih Natasha. Jadi aku mau tanya, kan belakangan ini tuh yang viral-viral tuh kadang-kadang nggak yang kayak yang baik-baik gitu kan. Nah, pendapatnya kakak tuh gimana gitu loh? Karena kadang-kadang Putus-putus. Karena kadang-kadang kan kadang-kadang yang viral itu belum tentu yang baik kan Kak. Nah, ya. pendapat kakak kayak gimana gitu? Oke. Pertama, it's inevitable, nggak bisa disangkal kalau ini bakal terjadi karena memang sistem algoritmanya seperti itu. Jadi kenapa yang nggak benar kok cepat banget viralnya, karena memang di social media platform komentar itu mempunyai skor paling tinggi untuk seseorang menjadi viral atau postingan menjadi viral. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu yang sensasional kan biasanya orang komentar kemudian berdebat. Nah, semakin banyak yang komentar dia semakin viral. Jadi viral lah orang itu karena kita berkomentar, meskipun kita mencoba menasehati, meskipun kita coba berdebat, mengambil angle apa segala macam. Jadi ya memang nggak bisa dihindarkan orang-orang ini akan viral selama algoritmanya memang seperti itu. Semakin banyak yang komen, semakin viral seseorang. Makanya teman-teman, kalau teman-teman melihat sesuatu yang sensasional atau teman-teman lihat nggak benar, the only way adalah jangan dia papain. Langsung di skip aja, jangan dikomentarin, jangan di like, jangan dikasih lihat teman, lihat deh gitu. Itu jangan. Kalau kalian nggak mau sosial media kalian diisi dengan orang-orang yang seperti itu, yang nggak benar. Dan kalau kalian punya influencers yang memang kalian suka kontennya, please banget kasih like, kasih komentar, tinggalin komentar supaya itu akan sangat membantu mereka untuk mereka punya lebih banyak exposure, lebih punya banyak masa, dan juga untuk mereka berkembang secara konten kayak gitu. Makasih Kak. Sama-sama Oke, Natasha. Riko sekarang. Silakan Riko. Bang Edo, aku pengen nanya, kan kita di masa-masa SMA ini kan lagi masa-masanya tuh kita itu kan lagi mau cari jati diri. Oh iya. Gengsinya juga tinggi. Oke. Apalagi di SMA ini udah ada yang udah mulai duluan bisnis, ada yang prestasinya udah banyak banget, terus ada yang pokoknya udah pada susah-susah semua kelihatannya ya. Nah itu Bang Edo tuh ngedeal with insecure-nya itu gimana Bang? Oke, gini. Pertama, everybody have their own time ya. Semua orang punya waktunya sendiri. Tapi kita bisa percepat waktu itu. Jadi nomor satu yang teman-teman masih muda harus cari adalah passion. Apa sih passionnya kita gitu? Apa sih yang gua suka gitu? Nah, kebanyakan kalian belum menemukan passionnya apa. Kenapa? Karena kalian belum coba. Jadi gini, saya tanya sama Riko. Riko suka makan apa? Makanan favoritnya apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Nah, saya tanya, kenapa Riko bisa tahu kalau Riko suka sama ayam goreng? Jawabannya adalah karena Riko pernah makan ayam goreng.
Makanya tahu kalau Riko suka sama ayam goreng. Kalau Riko belum pernah coba makan ayam goreng, pasti nggak tahu kalau Riko tuh tahu kalau Riko suka ayam goreng. Nah, yang jadi pesan saya adalah teman-teman yang masih muda, please coba nyanyi, coba ngedance, coba kasih motivasi, coba sharing ilmunya kalian, coba sharing value-nya kalian di sosial media, di TikTok, di Instagram, sehingga nanti teman-teman tahu, oh ternyata gue seneng loh sharing tentang value-value kekristenan. Oh ternyata gue seneng loh sharing gue nyanyi. Oh ternyata gue seneng loh untuk main musik. Oh ternyata gue seneng loh untuk melakukan ini. Nah dari situlah kalian bisa menemukan passionnya apa. Nah terus kalau saya suka ini gimana saya cara tahu kalau ini benar-benar passionnya saya, bisa diuji passionnya kalian. Menguji passionnya adalah nomor satu adalah apakah saya mau melakukan ini kalau tidak dibayar. Yang kedua, apakah saya mau melakukan ini meskipun rugi? Contohnya misalnya, oh saya disuruh disuruh nge-MC di acara pensi, tapi nggak ada bayarannya. Tapi saya mau. Kemungkinan besar itu passion kamu. Oh saya disuruh nyanyi tapi tempatnya jauh banget, rugi, udah nggak dibayar, rugi lagi, terus nyanyinya di panti asuhan lagi, gimana saya bisa nambah follower saya? Tapi kalau masih mau melakukan itu, masih mau nyanyi, kemungkinan besar itu passion kalian. So jawabannya adalah dicoba gitu. Masih muda, coba terus, gagal it's okay, coba terus, gagal coba lagi hal-hal yang berbeda sehingga kalian tahu passionnya kalian. Kalau kalian sudah tahu passionnya kalian sudah satu langkah di depan untuk excel dibandingkan teman-teman yang lain, bisa sukses apa segala macam. So jawabannya adalah dicoba. Kasih Bang. Thank you Riko. Sekarang ada Brian nih yang mau tanya. Silakan Brian. Halo Kak Edo. Halo. Ingin tanya, jadi kan tadi dibilang kita kalau ingin menemukan passion harus mencoba banyak hal ya, yes. Mengeksplor dunia luar. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita udah kepingin nih mengeksplor dunia luar, atau enggak mungkin kita udah menemukan passion kita, tapi ternyata kita nggak didukung sama sekitar kita. Oke. Nah, inilah namanya ujian passion. Kalau kamu nggak didukung sama sekitar kamu, tapi kamu masih mau melakukannya, kemungkinan itu passion. Tapi kalau kamu tidak didukung sama lingkungan sekitar, terus kamu menyerah, kemungkinan besar itu bukan passion kamu. Next, coba lagi yang lain, kayak gitu. Karena banyak banget teman-teman orang-orang sukses yang dulu, orang tua saya nggak mendukung saya, tapi saya tetap melakukan gitu, dan akhirnya berhasil, dan akhirnya jadi kesaksian bagi banyak orang, dan itu banyak banget terjadi. Jadi balik lagi, itu namanya ujian passion kamu. Apakah kamu benar-benar passionate apa enggak sama hal itu, kayak gitu. Oke, thank you Ko. Sama-sama. Terima kasih Brian. Kemudian ada Nata Dea nih. Silakan Nata. Halo Ko Edo. Hai Nat. Jadi dari tadi selama tadi Ko Edo ngomong, aku amazed karena gimana sih Ko Edo bisa berprinsip banget gitu, dimana sih di tengah-tengah dunia yang nawarin hal-hal yang lebih menarik, lebih instan, tapi Ko Edo tetap terus berpegang teguh sama prinsip yang Ko Edo pegang sama Ko Edo pahami. Oke. Saya mau share tentang the power of purpose, the power of panggilan Tuhan dalam hidup saya. Teman-teman tahu warteg gratis nggak sih, teman-teman? Nah, jadi warteg gratis ini mungkin saya kasih lihat sedikit cuplikannya. Sebentar. Mana videonya ya? Ini ada. Oke, saya coba share ya. Oke. Belum sound. Harap bersabar. Nah, the perks of new or normal ya. Udah kelihatan belum sih?
Sudah kelihatan nggak? Tidak mau play ya. Screen sharing. Oh, lagi di record ya. Sebentar ya. Jangan ada yang udah ngerasain ratak gratisnya Kak Edo nih. Oh, kayaknya saya nggak bisa share karena lagi di record ya. Oke Kak, silakan Kak. Oke. Oke, so singkatnya warteg gratis adalah sebuah warteg yang gratis gitu. Jadi sebuah bisnis yang pasti rugi. Dan saya waktu dapat panggilan ini, jujur saya 3 bulan nolak sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan mana mungkin saya bisa jalanin sebuah bisnis yang pasti rugi, yang jual makanan tapi makanannya gratis. Meskipun saya ada tabungan, tapi setelah saya hitung-hitung paling sebulan jalan, habis itu bangkrut. Yang ada cuma bikin malu orang doang. Yang ada orang bakal pikir, ini mah Edo cuma buat aksi-aksi buat konten YouTube aja kayak gitu. Karena 1 bulan bagi-bagi makanan, habis itu sebulan berikutnya udah tutup. Tapi meskipun begitu, saya percaya ini panggilan Tuhan, jadi saya jalanin aja. Dan ternyata yang terjadi adalah warteg gratis. Di hari pertamanya kita buka di kitabisa.com itu udah menghasilkan 40 juta, kemudian kita sudah bertahan nggak cuma 1 tahun, nggak cuma sebulan, tapi sudah hampir 2 tahun warteg gratis jalan, dan kita sudah buka di Tangerang pusatnya pastinya, di Yogyakarta, di Gresik, dan baru minggu lalu kita buka di Medan. Jadi sebuah bisnis yang pasti rugi, tapi kok bisa buka cabang, tapi kok bisa sustain. Saya percaya this is the power, bukan kekuatan saya, tapi memang karena memang panggilan Tuhan yang sediakan semuanya. Jadi saya percaya kalau kita percaya dan punya purpose yang baik dan punya purpose dari Tuhan yang sediakan segala macam jalannya dengan cara yang aneh-aneh. Kalau saya cerita tentang kesaksian warteg gratis ini, banyak banget hal-hal yang aneh-aneh yang kok bisa ya gitu. Dan di saat yang bersamaan tahun 2020 kemarin, di saat PSBB pandemi berlangsung, banyak banget teman-teman ini di Tangerang, ini kan pabrik kan di dekat rumah saya itu, pabrik di Tangerang udah banyak banget yang di layoff, banyak banget yang dipecat. Jadi saya terpanggil untuk buka bisnis, buka nyapi di saat pandemi, yang orang bilang, lu gila Dok, masa bulan Juni, masa PSBB, lu buka usaha makanan, di mana saat bisnis F&B itu lagi pada mencat-mencatin orang karena nggak bisa nutup operasional. Tapi karena saya percaya ini panggilan Tuhan untuk buka nyapi, untuk buka usaha pada saat pandemi, untuk buka lapangan pekerjaan, ya udah saya lakukan aja. Dan yang terjadi adalah nyapi itu dalam waktu 3 bulan buka 30 cabang. Gila nggak sih? Gak make sense. Saya ini bukan pebisnis, saya ini bukan orang-orang yang pinter brand apa enggak. Tapi dalam waktu 3 bulan di masa pandemi buka 30 cabang tuh kayak, wah ini kalau bukan Tuhan yang berkehendak nggak mungkin bisa jadi. So I really believe in the power of purpose dan dan kalau memang kita punya niat yang baik dan memang ini dan kamu jalani dengan benar-benar hati yang berserah sama Tuhan, ya Tuhan yang sediakan jalan gitu. Nggak, menurut saya sih nggak make sense.
saya mengerti banget bahwa teman-teman mikir, ini warteg gratis dan juga Nyapi bisa berhasil karena kan Kak Edo udah punya followers yang banyak. Tapi enggak, teman-teman. Tahun 2016, saya adalah YouTuber nomor 1 di Indonesia. Sekarang mah punya subscribers 3,7 juta tuh mah biasa banget. Atta Halilintar udah 20 juta, udah 30 juta. Yang lain YouTubers sudah banyak banget followersnya. Tapi tahun 2016 saya nomor 1 di Indonesia. Di atasnya Raditya Dika, di atasnya stasiun-stasiun TV, saya nomor 1 di Indonesia. Nggak ada yang nggak tahu Edozel tuh, nggak ada yang tahu. Dan 2016 di saat yang sama saya merasa, saya waktu itu saya lihat ada salad stop di Plaza di Senayan City, kemudian rame banget. Saya pikir, wah kayaknya saya bisa dapat duit tambahan nih. Saya mau bikin salad juga, ya kan? Tapi lebih murah, gitu kan? Saya YouTuber nomor 1 di Indonesia, masa saya bikin ini masa nggak rame? Nggak dong, teman-teman. Dalam waktu 3 bulan kita rugi 200 juta. Just because purpose-nya saya bikin black salad waktu itu adalah pengen buat jadi uang tambahan, pengen memperkaya diri aja, gitu. So, nggak ngaruh berapa followersnya saya, nggak ngaruh berapa pengaruh saya. Yang ngaruh itu your purpose untuk melakukan sesuatu itu apa, gitu. Termasuk YouTube juga. YouTube saya dulu tahun 2000 sebelum saya bertobat tahun 2012, keinginan saya pengen terkenal, saya pengen jadi kaya, saya pengen terkenal, dikenal banyak orang karena saya anak broken home. Jadi saya butuh pengakuan itu, saya butuh kasih sayang banyak orang. Dan saya karena tidak ada dukungan seorang bapak, secara ekonomi juga saya sangat susah, jadi saya pengen banget jadi kaya. Jadi motivasi saya untuk mulai YouTube tuh itu, pengen jadi kaya, pengen jadi terkenal. Tapi 2012 setelah saya tobat, saya ubah, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau masuk dunia entertainment, bukan pengen jadi kaya, pengen jadi terkenal, tapi pengen jadi dampak buat anak-anak muda. Di tahun 2012, begitu setelah saya doa itu, dalam waktu setahun kita jadi dari 9.000 subscriber jadi 500.000 subscribers. Tahun berikutnya jadi 1 juta subscribers, sampai sekarang bisa punya fondasi yang kuat di sosial media, karena it's a different purpose. Dulu yang saya pengen jadi kaya, pengen terkenal, berubah menjadi saya yang pengen jadi dampak. Tuhan yang bukakan jalan semuanya. So, find your passion and then find your purpose. Thank you, Kak Edo. Oke, jadi Sama-sama. purpose tuh kuat banget ya Kak Edo ya, penting banget untuk bisa ngarahin apa yang kita akan buat juga nantinya ya. Luar biasa. Ada lagi teman-teman untuk yang mau menyampaikan apa yang dirindukan? Kak Edo, pasti ada pengalaman gagal juga ya Kak Edo ya? Yes. Lalu bangkit lagi gitu, lalu mau terus memberi dampak, itu boleh bercerita nggak Kak Edo? Kalau sebenarnya sih banyak banget, nggak semua, malah beberapa video ke belakang kita juga termasuk bisa dibilang gagal dari sisi view kan. Karena mau bagaimanapun tetap kita ada apa ya, standar yang kita coba isi view-nya untuk menutupi ongkos produksi. Tapi saya percaya apapun yang terjadi sama kita, ya Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada itu. Saya percaya gagal itu adalah bagian dari sukses. Maksudnya lu nggak akan pernah bisa sukses kalau belum pernah gagal. Jadi misalnya tangganya nih, mulai ya kan, berusaha, gagal, baru sukses. Jadi nggak mungkin bisa sampai sini kalau belum lewat gagalnya, gitu. Jadi itulah pandangan saya kalau tentang gagal. Kalau lu belum gagal berarti lu belum dekat sama sukses. Dan nggak peduli berapa kali gagal, tapi berapa kali kita bangkit ya, bisa dari gagal itu. Ya, true. Teman-teman, Kak Edo ini bukan hanya banyak memberi dampak di pelayanan di media sosial ya, tapi juga terlibat dalam pelayanan gereja ya, Kak Edo ya. Yes. Saya start dari usher, kemudian pelayanan ke teman-teman gereja untuk kesaksian, sama sekarang ini udah nggak ngasher lagi sih, sekarang lebih ke konsultan sosial medianya NDC Nafil Discipleship Church di Central Park gitu.
Edo, Ya. dari pengalaman terlibat dalam pelayanan, ada nggak yang juga mempengaruhi Kak Edo dalam pekerjaan atau dalam karya-karyanya Kak Edo? Maksudnya bagaimana? Jadi kan Kak Edo terlibat dalam pelayanan. Yes. Adakah nilai-nilai yang berpengaruh banyak pada Kak Edo dari yang Kak Edo dapat karena terlibat dalam pelayanan? Oke. Nomor satu sih karena saya usher, startnya dari usher dan lama banget di usher. Saya belajar untuk melayani sih. Maksudnya kebanyakan kalau influencer itu terkena yang namanya star syndrome kan. Mereka merasa besar, mereka merasa dikenal banyak orang, mereka merasa punya pengaruh. Tapi karena kita melayani, kita tahu merendahkan diri, kita tahu bahwa kita tuh bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jadi value itu yang terus nempel ke kita untuk bisa terus melayani dan juga menganggap everybody is semua orang punya pengaruhnya masing-masing, punya dampaknya masing-masing. Jangan sampai kita jadi sombong. Terutama sih itu sih. Dimana kalau lagi pelayanan kan gitu. Lagi pelayanan udah nggak dibayar, diomelin lagi sama seniornya, diomelin lagi sama kakak rohaninya, udah nggak dibayar, diomelin lagi. Nah dari situlah belajar untuk rendah hati, kayak gitu. Terlibat dalam pelayanan memberi dampak ya, Kak Edo ya? Dampak dong, dampak banget, banyak Ini belajar. teman-teman, jadi jangan pernah jauh dari ruang pelayanan nih. Itu adalah, anggap aja itu kayak sekolah ya, Kak Edo ya? Sekolah untuk membentuk kita ya. Aset yang paling berharga adalah kemampuan untuk bertumbuh sih. Lingkungan untuk bertumbuh. Maksudnya kalian bisa melakukan hal yang lain, kalian bisa main game apa segala macam, kalian bisa ngumpul sama teman-teman, tapi itu tidak memberikan kalian kesempatan untuk bertumbuh lebih besar daripada pelayanan. Karena di pelayanan banyak hal-hal yang, aduh kok gue diginiin ya, aduh kok gue sakit, kok gue diomongin sama pelayan sebelah, kok gue gini, tapi it's actually itu yang membuat kalian bertumbuh. So embrace the process. Terima kasih Kak Edo. Ini kan yang hadir nih para orang-orang pilihan, para pemimpin. Bolehkah Kak Edo memberikan pesan, terutama untuk kerinduan menjadi influencer bagi rekan-rekan ini ya? Silakan Kak Edo. Nomor satu sih sebenarnya saya mau push untuk teman-teman, bukan cuma teman-teman pemimpin, tapi juga para pengurus-pengurus dari BPK Penabur juga, karena saya sebenarnya setiap kali pelayanan saya nggak dibayar, tapi saya punya pesan yang memang Tuhan titipkan kepada saya, yaitu sosial media ini adalah mimbar yang besar untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Karena banyak banget anak-anak muda sekarang ini yang tiap hari kerjanya scrolling handphone mereka dari atas sampai bawah, itu di Instagram, kemudian udah mentok, mereka refresh, mereka scrolling lagi dari atas sampai bawah meskipun kontennya sama. So, orang-orang ini adalah orang yang benar-benar nggak tahu mau kemana, lagi tersesat, lagi bingung mau kemana. Disitulah saatnya kita masuk. Saya ngerti banget, banyak banget teman-teman yang senior yang bilang, aduh sosial media itu dampaknya buruk, kebanyakan negatifnya. Saya bilang sama mereka, benar, sosial media ini memang dampaknya buruk, dampaknya negatif. Tapi tahu nggak kenapa negatif? Karena kitanya nggak mau masuk, kitanya nggak mau jadi terang. Ya memang benar, sosial media lebih banyak negatifnya. Ya memang benar, sosial media memang gelap. Alasannya kenapa ya? Karena kita orang-orang terang yang nggak mau masuk ke sana. So, saya kasih pesan buat teman-teman para pengurus terlebih dahulu. Ayo, ambil bagian dari mimbar besar ini. Ayo, mulai belajar sosial media. Ayo, mulai investasi waktu tenaganya untuk menjangkau jiwa-jiwa baru yang lagi tersesat. Itu nomor satu. Kalau untuk teman-teman semua yang sedang belajar, yang sedang bertumbuh, anak-anak remaja, pegang satu ini, bahwa dunia ini gak butuh lebih banyak orang sukses. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Jadilah apa yang dibutuhkan sama dunia ini. Dunia ini butuh orang-orang baik ya. Terima kasih Kak Edo. Sama-sama. Luar biasa nih. Tapi ada satu nih Kak yang nitip pertanyaan nih Kak. Kalista bertanya nih. Ya.
aku termasuk orang yang bosenan. Cara bedain emang bukan passion atau aku memang lagi having a hard time aja atau harus push through, itu gimana Kak? Oke, kalau kamu bosan bukan passion kamu, langsung next aja, udah nggak usah pusing. Beda sama kamu burn out. Kalau burn out itu kamu masih mau, tapi kamu nggak tahu mau ngapain. Itu beda ya. Kalau bosan tuh, aduh, bosan. Next aja, itu bukan passion kamu cari yang lain. Oke. Tapi kalau kamu burn out itu hal yang berbeda. Kalau kamu burn out itu adalah kamu udah ngelakuin ini sekuat tenaga, tapi kok gue udah capek banget, udah nggak tahu mau ngapain, tapi gue masih mau melakukan ini gitu, tapi gue mentok. Nah itu beda, itu burnout. Kalau kamu burnout, the only way is to fight through untuk ngelawan hal itu dan terus melakukannya, sehingga everybody have a limit. Semua orang punya limit tertentu. Mereka udah lakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, mentok nih. Aduh, kok gue capek banget gitu. Tapi gue masih mau, tapi gue capek banget. Apakah gue istirahat dulu? Kalau istirahat memang jalan keluar kamu, ya istirahat dulu. Tapi push through lagi, sehingga limit kamu nanti bukan di J, tapi limit kamu di K. Tahun depan kamu burn out lagi, fight through lagi, limit kamu naik lagi. Seperti itu. Jadi push through kalau kamu burn out, tapi kalau kamu bosan, next aja. Thank you, Kak Edo. Teman-teman. Kak Edo, nanya satu ya, boleh ya? Boleh. Silakan Pak ini. Ya, jadi ini kan mumpung nih ya, satu forum yang pas, ada ya mau dibilang YouTuber pertama sudah diakui gitu ya. Nah, kebetulan di depan Kak Edo ini adalah anak-anak yang memang sudah terpilih tadi ya, sudah disebutkan mereka ada di OSIS, ada yang di kepengurusan gereja. Nah, saya mau bertanya mungkin lebih ke arah tips and tricks ya. Jadi gimana sih ya supaya anak-anak ini tadi sudah jelaskan soal kreatif gitu ya, cara melihat tren dan apa. Tapi boleh nggak dikasih yang ide praktis nih? Nih mumpung saya ketemu YouTuber top nih ya. Jadi praktis misalkan mereka punya program OSIS atau program gereja gitu ya. Supaya bisa anak-anak kita semua pernah sekolah. Kalau yang nggak demen OSIS tuh, acara OSIS, aduh apaan sih bikin beginian, gue malas ngikut ya. Apalagi orang gereja, apalagi ya, ini ngapain nih gereja bikin. Nah, boleh nggak sih dikasih gambaran nih buat anak-anak tips and trick yang praktis atau mungkin simple mereka bisa tangkap gitu ya, supaya engagement itu bisa mereka pakai juga nih, program bisa di post di sosial media atau mereka bisa jadi vlogger supaya anak-anak tuh mau gitu kan ya, ikut atau apa yang kira-kira membantu mereka lah gitu ya untuk menyukseskan jalannya program-program mereka nih gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi saya tertarik soal 10 kepala 1000 kepala. Ini juga tips and tricks saja. Bagaimana mereka ini sebagai para pemimpin ya di OSIS ini nih bisa menduplikasi. Jadi mereka belajar. Mungkin kalau kayak kita mungkin karena sudah learning by doing gitu ya. Nah boleh nggak Kak Edo kasih yang praktis nih supaya mereka bisa menduplikasi, ini bisa menciptakan pemimpin baru, karena kan memang masalah regenerasi ini kadang menjadi sebuah persoalan yang cukup bikin sakit kepala deh. Oke, silakan Kak Edo. Nomor satu, secara praktisnya sebenarnya memang kita yang lebih dewasa, yang lebih senior harus mengalah sama kekreatifan dari anak-anak muda. Nomor satu, karena banyak banget hal-hal yang kita nggak bisa nggak bisa ngerti sebagai orang-orang yang lebih tua. Contohnya saya sekarang punya scriptwriter kan. Scriptwriter ini Gen Z, anak-anak masih muda sekali, 10 tahun di bawah saya. Dan saya kalau lihat skripnya, saya merasa ini kok nggak lucu gitu. Kenapa lu bikin skrip seperti ini? Akhirnya saya rubah-rubah kayak gitu. Tapi sesekali saya coba, yaudahlah, gue ikutin deh, nggak lucu deh, gitu. Tapi ternyata yang nggak lucu itu viral, view-nya sampai jutaan gitu. Kemudian dari situ saya baru belajar bahwa ada sesuatu yang saya nggak lebih pintar daripada dia. Gitu, ada selera komedi, ada sudut pandang komedi yang memang berbeda dari seleranya saya. So sesekali saya lepas, memang benar-benar dan berhasil terus. Ya udah, sekarang saya tidak ganggu gugat skrip yang sudah
dikasih ke saya gitu. Dan akhirnya memang efeknya jauh lebih besar. Jadi memang kita yang lebih dewasa harus mengerti bahwa oh saya mau bikin acaranya seperti ini gitu. Yang penting kita menjaga bahwa yang penting arahnya seperti ini ya. Message yang ingin kita bawakan seperti ini ya gitu. Jangan jangan sampai melampaui. Yang penting jangan sampai melewati value-nya. Kita sebagai pemimpin yang penting kita punya visi dan value yang kita jaga. Kalau bentuknya seperti apa, anak-anak muda ini lebih mengerti apa yang diinginkan teman-temannya, kayak gitu. Jadi misalnya mereka mau bikin, oh kita mau bikin konser gitu, undangnya selebgram gitu. Kita kalau yang tua-tua gini, jangan undang selebgram lah, undang pendeta aja Pak Gilbert Lumoin dong. Itu lucu juga kok. Apa yang lucu buat kita, belum tentu lucu buat mereka gitu. Jadi ya mereka kalau contohnya ya kemarin aja saya undang artis terkenal kan. Aduh direkam lagi nih. Saya undang artis terkenal. Inisial aja Pak. Saya undang artis terkenal untuk kepada kreator kita yang memang Gen Z, literally Gen Z. Wah kita yang C-level, kita yang di level manajerial, wah gila. Keren banget ini kita bisa ngundang artis ini gitu dan hebat banget dia mau melayani di tempat kita gitu. Tapi anak-anak kita tidak kenal dia siapa gitu. Jadi kayak gitu ya udah dari situ kita belajar ya memang kita kalau bentuknya memang harus diserahkan kepada Gen Z, mereka yang lebih mengerti apa yang mereka mau, tapi yang penting kita jagain value-nya. Terus yang kedua itu apa lupa saya tadi pertanyaannya sampai Regenerasi Kak, regenerasi. Oh regenerasi, oke. Regenerasi memang susah, itu hal yang susah. Saya pun bergumul sama hal itu. Tapi yang memang saya lakukan adalah nempelin dia sama saya selama sebulan. Jadi apapun yang saya lakukan, keputusan apapun yang saya lakukan, dia harus ada di samping saya. Supaya saya bisa menduplikasikan kemampuan saya dan cara saya berpikir dan kemampuan dan value saya kepada orang ini. Baru setelah sebulan baru saya lepas sambil saya jagain, baru sampai setelah 3 bulan biasanya saya udah gue serahin ke lu semua, teman-teman semuanya, tolong respect ini sebagai the new leader. Apapun yang dia ambil keputusan adalah keputusan saya juga, kayak gitu. Jadi memang susah, tapi kalau yang saya lakukan adalah lubrikasinya adalah saya tempelin dia sama saya terus dan juga cari orang yang memang punya kemampuan yang saya lakukan dan nggak bisa satu orang. Jadi contohnya kalau di social media agency saya ada satu orang yang memang menduplikasi saya di bidang kreatif. Makanya dia jadi CCO, Chief Creative Officer-nya. Kemudian ada satu orang yang memang pintar ngomong. Yang pintar ngomong ini saya duplikasi sebagai CMO gitu. Dan ada satu lagi yang memang pintar di operasional. Nah, jadi saya menduplikasikan kemampuan saya ke 3 orang. Karena mereka masih muda-muda, kapasitasnya mereka masih tidak bisa menguasai pintar marketing, menguasai kreativitas dan menguasai operasional di saat yang bersamaan. Saya nggak bisa menduplikasikan diri saya ke satu orang gitu, karena butuh waktu yang lama. Jadinya saya pilih 3 orang dengan potensial dan juga kemampuan mereka masing-masing. Yang satu saya duplikasikan kreativitas saya, yang satu saya duplikasikan operasional saya, yang satu saya duplikasikan cara saya berbicara untuk marketing, kayak gitu. Jadi jadilah CCO, COO dan juga CMO dari perusahaan saya, Social Brand, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Edo. Waktu juga nih yang harus menghentikan kita. Kak Edo, ada kayak informasi kalau ada teman-teman di sini yang mau belajar secara khusus ya tentang jadi influencer atau gereja pengen mengelola media sosialnya, adakah yang Kak Edo mau tawarkan Kak? Yes. Buat teman-teman teman-teman BPK Penabur ya, teman-teman gereja yang sudah punya tim sosial media, kirim aja ke kantor kita trainingin gratis. Ya, itu salah satu pelayanan kita dan sudah banyak yang kita bantu. Jadi please banget kalau sudah ada, biasanya kita selalu sarankan tim sosial media, 1 social media manager, 1 desain grafis, sama 1 copywriter. Kalau satu orang bisa semuanya ya bagus, tapi kalau anak-anak muda biasanya 1 yang kalau istilah gampangnya 1 yang pintar Photoshop atau main Canva,
satu orang yang pintar nulis. Nah, ini namanya copywriting. Satu orang yang aktif di sosial media sehingga dia bisa jadi manajer, balas komen, terus mikirin kayaknya saya mau bikin apa di sosmed. Jadi kirimin 3 orang ini, kirim ke kantor kita di Gading Serpong, nanti kita yang trainingin. Itu pulang mereka harusnya sudah bisa, belum jago tapi bisa. Nanti kalau jagonya pastinya di lapangan, makin sering mereka melakukan, makin sering ketemu masalah, mereka bertumbuh sampai jago. Gitu. Thank you Kak Edo. Ya. Kak Edo, boleh nggak satu lagi nih, ada Apa? mungkin agak ganjel nih ya. Ya. Kevin, mau tanya? Iya. Hai Kak. Ini kan di sosial media gereja, ini kedengeran nggak sih? Kedengeran? Oh. Cuma mukamu nggak ada. Oh. Oke, Kevin silakan. Nah. Jadi kan di sosial media gereja kan kita bikin quotes gitu kan, Yes. yang sekarang di remaja Yes. aduh sorry. Ngerti. Iya itu jadi kalau misalkan pengen digedein aja gitu, jadi tinggal di komenin aja kan ya. Oke, kamu masih main Instagram ya? Iya, jadi Instagram gereja Oke. sih. Oke, saya punya kabar buruk buat kamu ya. Oke, boleh di-mute aja Kevin. Oke, jadi saya tahu banget tahun lalu saya ngajarin GKI untuk pakai Instagramnya, tapi sayang sekali dunia digital ini percepatannya luar biasa. Sekarang udah bukan zamannya Instagram Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih main Instagram, it's gonna be a very very hard time untuk Bapak Ibu, termasuk teman-teman semuanya. Jadi kalau menurut data yang saya dapatkan, sekarang ini teman-teman stop bikin konten di Instagram ya, tapi bikin konten di TikTok ya, karena data kita dari bulan Mei 2020, waktu itu saya ngomong di GKI pasti 2019 ya, 2020 TikTok aplikasi nomor 1 di overall downloads, di App Store-nya TikTok nomor 2, nomor 1-nya Zoom, tapi kita tahu lah kenapa kita sekarang lagi pakai Zoom. Google Play download itu TikTok nomor 1 aplikasinya. Saat ini TikTok ini penggunanya di Indonesia adalah pengguna TikTok terbanyak di Asia. Jadi teman-teman, Instagramnya stop bikin konten di Instagram. Instagram itu gunanya untuk mini-site aja. Jadi kalau saya jelaskan customer journey-nya seperti ini teman-teman. Apa itu customer journey? Customer journey itu adalah perjalanan seseorang yang belum kenal kita, atau brand kita, atau gereja kita, atau organisasi kita, sampai akhirnya mereka engage kepada kita, apakah menjadi produk, membeli produk, atau menjadi customer kita, atau menjadi pelanggan kita, atau jadi jemaat kita. Jadi teman-teman nih, orang yang belum kenal nih, ya kan, mereka pertama kali kenal sama produk kita, sama brand kita, atau sama gereja kita, atau sama organisasi kita melalui TikTok teman-teman. Kenapa? Karena tadi saya udah kasih tahu, memang penggunanya saat ini terbanyak. Ya, kalau kalian masih bikin konten di Instagram, salah, ganti semuanya, resource-nya pindahin ke TikTok. Kemudian, terus Instagramnya diapain nggak? Instagramnya dijadiin 5W1H. Penjelasan bentuk gedungnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, value apa yang diberikan, alamatnya di mana, penjelasannya mini website. Jadi apa yang biasanya kamu taruh di website, taruh di Instagram. Jangan banyak-banyak di feed, cukup. Kemudian bikin testimoninya sehingga mereka nyaman untuk engage kepada produknya atau organisasinya Bapak Ibu. Nah, contoh kontennya seperti apa? Saya kasih lihat. Saya ngerti banget Bapak Ibu sekarang mikirnya, oh TikTok tuh kan cewek-cewek joget, jamet-jamet nggak jelas gitu. Tapi itu 2018 Bapak Ibu, sekarang TikTok sudah berubah isinya. Sekarang ada ada psikolog, ada dokter, ada media marketer, ada ilmuwan, apa segala macam, semua mainnya TikTok. Saya share BlueStacks sebentar ya. Sorry Kak, memotong, tapi maksud aku kan bukan gerejanya yang gede, tapi konten di dalam Instagramnya gitu maksudnya. Iya, ngerti. Kamu intinya kan mau dapat engagement yang lebih tinggi kan?
Ya kan, mau dapat view lebih banyak kan? Iya, Ya kan, lebih berdampak. Kalau berdampak kan harus ada yang nonton kan? Dan gimana caranya supaya followers kamu nonton kan atau baca quotes-nya itu sehingga berdampak buat hidup mereka. Nah, jawabannya bukan di Instagram. Kamu mau berusaha setengah mati di Instagram, it's not the time anymore. Udah bukan. Kamu mau bikin engagement-nya seheboh apapun, gak bakalan bisa menjangkau orang. Kalau nggak percaya, kamu semakin banyak posting di feed Instagram, kamu akan lihat likes kamu makin lama makin turun. Karena memang Instagram ini secara platform sudah mature. Maksudnya adalah mereka sudah tidak butuh UGC, user generated content. Makanya semakin kamu posting di Instagram, kamu engagement-nya makin turun. Kalau nggak percaya, coba aja setengah mati di Instagram, likes-nya makin lama makin turun. Jadi memang kalau platformnya sudah mature, sudah tidak butuh konten dari penggunanya. Nah, karena itu, platform apa yang sedang bertumbuh, yaitu TikTok yang masih butuh konten dari penggunanya. Makanya saya push teman-teman, resources-nya untuk di Instagram ganti semua, pindahin ke TikTok. Terus contoh kontennya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya kasih lihat, sebentar saya zoom saya. Oke. Katanya ini TikToknya. Nah, ini bisa salah satu kreatornya. Ini dia masih small creator tapi dia bagian dari kita. Ini viewersnya 20, followersnya cuma 1.600, tapi view-nya ini 28.000, 22.000. Sharingnya. Ada satu janji Tuhan di Yeremia 17 ayat 7-8 yang dari setiap kita perlu ingat. Bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya. Soundnya kedengeran nggak tadi? Benar ya? Nah, itu bisa. Dia followersnya benar-benar, tapi view-nya bisa 20.000, bisa 100.000, bisa 16.000. Ini Pastor Victor Abraham. Kebetulan saya juga yang meminta beliau untuk main TikTok, dan berdampak banget. Followersnya sekarang sudah 265.000 followers, dan konten-kontennya ya namanya juga pastor, ya konten-kontennya ya tentang value-value Kristenan. Saudara, kalau ada angka 1 sampai angka 5 ya, jadi ada 2, 3, 4, 5. Di sini ada yang namanya kualitas, sama yang di sini ada namanya gaya. Lalu saudara, gitu, kualitas cuma itu teman-teman, di Amerika, di luar negeri semua juga sudah memakai TikTok. Ada Hillsong, kasih tahu lah ya, Hillsong ya. Itu juga view-nya juga gila-gilaan, berdampak banget. Jadi teman-teman kalau mau punya dampak, you have to find the right platform, dan it's TikTok now. Gitu. Percaya sama saya, dulu saya bilang sama semua orang, ayo YouTube, ke sekolah-sekolah saya ngomong, ayo YouTube. Yang percaya cuma beberapa orang, dan sekarang baru nyesel. Oh iya, kenapa dulu gua nggak YouTube ya? Yaudah deh, gue bikin YouTube sekarang. Terlambat. Kalau mau mulai YouTube sekarang terlambat. Dulu saya keliling ke klien-klien, ke perusahaan-perusahaan besar. Ayo Instagram, ayo bikin Instagram. Enggak kok, kita marketingnya udah pakai TV, udah oke, apa segala macam. Sekarang mereka terutama bisnis brand lokal ya, ayo Instagram pakai sosial media. Oh enggak kok, bakmi saya masih rame kok. Begitu PSBB, door 0 omsetnya. Orang nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang lewat, orang nggak ada yang lihat kanan kiri bakminya. Sedangkan di online semua tiap hari orang megang handphone, orang Indonesia megang handphonenya itu 6 jam sehari menurut data. Jadi kalau kalian mau kenalan sama orang, mau kasih tahu BPK Penabur, mau kasih tahu organisasi kalian, mau kasih lihat apa produknya kalian, udah nggak bisa. Orang tuh udah ngeliat ke atas, orang ngeliatnya ke handphone. Ya, cara masuknya kenalan ya lewat handphonenya mereka, dan platform yang mereka lagi pakai di handphonenya mereka 6 jam sehari itu TikTok. Gitu. Oke. Malah sekarang kita kalau nonton TikTok dibayar sekarang. Yang nonton yang dibayar, bukan kreatornya.
Terima kasih Kak Edo nih, kita sudah cukup nih waktunya sudah habis. Semua bisa berubah ya Kak Edo ya, tapi prinsip dan kerinduan untuk berdampak dan dampak yang kita berikan adalah dampak positif, itu yang harus terus dipegang ya Kak Edo. Yes, betul sekali. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Edo, untuk waktu yang diberikan. Bolehkah menutup ini Kak Edo berdoa nih buat kita-kita nih ya, buat anak-anak yang terpilih ini. Silakan Kak Edo. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Izinkan saya untuk membantu teman-teman berdoa. Mari kita tutup mata, teman-teman tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, ya Roh Kudus. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Tuhan. Semoga apapun yang kami pelajari hari ini bisa berdapat dan bisa kami praktekkan dan bisa menjadi rema bagi hati kita, bagi hati kami semua Tuhan. Kau pimpin anak-anak muda Tuhan, kau pimpin para pemimpin di BPK Penabur dan juga di GKI Tuhan, agar mereka punya hikmat baru Tuhan, agar mereka terdorong Tuhan, keluar dari sini mereka punya senjata baru Tuhan, punya tools baru Tuhan, dan mereka mau ambil bagian untuk di mimbar besar ini Tuhan, di mimbar digital Tuhan. Kami tahu dunia semakin lama semakin gelap, tapi kami percaya cahayamu yang akan membawa terang bagi banyak orang Tuhan, membawa terobosan-terobosan bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kami tahu kami di sini bukan karena kebetulan biasa Tuhan, bukan karena kebetulan belaka Tuhan, tapi karena Engkau tempatkan kami di tempat ini untuk ambil tools baru ini Tuhan, untuk ambil power baru ini Tuhan, untuk ambil kuasa-Mu yang baru ini Tuhan, untuk ambil hikmat-Mu yang baru Tuhan, supaya kami bisa berdampak lebih lagi untuk banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami perserahkan anak-anak ini Tuhan sebagai pemimpin baru Tuhan, agar Engkau yang pakai sendiri Tuhan, agar mereka mau berserah kepadamu Tuhan untuk menjadi dampak lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Boleh saya thank you buat teman-teman. Silakan. Bye-bye. Thank you Kak Edo. Thank you Kak Indra. Yo, thank you. Teman-teman, kita bersyukur karena Kak Edo boleh berbagi, juga Kak Kris, dan hari ini kita ada di penghujung acara kita. Kita akan mengakhiri acara kita, nanti akan ada pembagian sertifikat dan juga hal-hal khusus yang akan disampaikan.